Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, kejayaan, keagungan hanya kepadamu Bapa di surga. Sebab Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu yang selalu nyata, baru dalam seluruh kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan terus percayakan ada dalam kehidupan kami, sehingga kami sampai saat ini boleh ada Tuhan tanpa kurang suatu apapun. Dan kami masih diperkenankan untuk boleh memuji, menyembah, mengagungkan akan Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa di surga untuk kemurahan dan anugerah Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Bapa, mari Engkau persiapkan setiap hati kami ya Tuhan, sehingga pada saat firman-Mu dibagikan, firman-Mu diberitakan, firman itu jatuh di tanah hati yang terbaik dari setiap kami. Sehingga ketika firman Tuhan itu jatuh di tanah hati yang terbaik dari setiap kami mendapatkan rema yang daripada Tuhan. Kami mendapatkan suatu pengajaran yang baru yang daripada Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu menuntun seluruh aspek kehidupan kami dalam kami mengiringi akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus tempat ini, tutup bungkus ruang hati kami. Kalau masih ada kuasa yang bukan daripada Tuhan yang mencoba-coba mengganggu, mencuri benih firman Tuhan, kami bersatu hati di tempat ini. Kami berkata, Kau keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Yang siap mendengarkan sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat malam. Ya, mari coba kita sama-sama buka dulu sebuah ayat. Kita buka di dalam Roma 12. Roma 12 ayat 1. Ya, kita perhatikan ayat ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dari teks ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca, memperhatikan baik-baik teks ini, di sini Paulus mengatakan begini: ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh. Oke? Mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Ada kata yang bagus dari ayat ini. Bapak Ibu Saudara, mari garis bawahi kata ibadahmu yang sejati. Ibadahmu yang sejati ini diturunkan dari bahasa Greek, bahasa Yunani, ten logikon letreia. Apa yang dimaksudkan dengan kata ini? Ten logikon letreia. Logikon itu artinya logika. Oke? Dengarkan baik-baik. Logikon itu artinya logika, reasonable. Dan kata letreia itu adalah ibadah. Jadi ibadah yang sejati, dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara, adalah ibadah yang sesuai dengan logikanya Tuhan. Ten logikon letreia. Ya. Kalau begitu pertanyaannya bagi kita, ibadah yang sesuai dengan logikanya Tuhan, yang masuk di akalnya Tuhan, dalam versi bahasa Inggris kata ibadahmu yang sejati ditulis dengan kata reasonable, masuk akal. Oke? Apa yang menjadi ukurannya Tuhan untuk ibadah yang dikatakan ibadah yang masuk akalnya Tuhan? Tuhan bilang begini: persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya, satu kata saja saya mau bagi Bapak Ibu Saudara, persembahan yang hidup. Jadi kalau engkau dan aku mau datang beribadah kepada Tuhan, dengarkan baik-baik. Engkau harus memberikan sesuatu yang hidup kepada Tuhan. Katakan hidup. Dengarkan baik-baik. Tuhan tidak menginginkan ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita memberikan kepada Tuhan sesuatu yang mati. Ya. Tuhan menginginkan kepada engkau dan aku ketika engkau datang beribadah di tempat ini ataupun dimanapun engkau berada, berikan kepada Tuhan sesuatu yang hidup. Oke? Ketika engkau dan aku datang beribadah di sebuah tempat, ya, kita jangan pernah terpaku dengan yang namanya gedung, ya. Gedung itu besar ataupun gedung itu kecil, kita jangan pernah terpaku ketika kita mau datang di sebuah ibadah. Kita terpaku dengan yang namanya sound systemnya yang wah, main musiknya yang wah. Jangan pernah terpaku dengan itu.
Ya, ibadah yang sejati, di mana ketika yang namanya the presence of God hadir di dalam ibadah tersebut, itu yang membuat kita menjadi hidup, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita jangan pernah melihat ya lokasi tempat di mana kita beribadah, Bapak Ibu Saudara. Ya, ada satu kisah di dalam Perjanjian Lama. Kisah ini ada sebuah nama yang bagus. Nama itu adalah Obed-Edom. Ya, suatu ketika tabut bait Allah ya mau dibawa ke kota Yerusalem. Tabut bait Allah itu singgah mampir di rumahnya Obed-Edom. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Ketika yang namanya tabut bait Allah itu mampir di rumahnya Obed-Edom, firman Allah berkata begini, rumah Obed-Edom diberkati. Jadi jangan pernah kita mau terpaku dengan yang namanya tempat, lokasi, ataupun apapun itu kita ketika kita mau beribadah. Yang paling utama, presence of God ada atau tidak. Kehadiran Tuhan ada atau tidak. Amin. Tanggal 27 Januari, ya, kita bisa melihat di situ ada impartasi kuasa Allah yang terjadi. Ya, kita bisa melihat bagaimana Allah bekerja dengan sangat-sangat luar biasa. Ya, kita bisa melihat di situ yang namanya tembok-tembok, yang namanya hati yang keras. Di situ Allah mulai bekerja. Kita bisa melihat yang namanya tembok-tembok yang keras mulai runtuh, mulai jatuh. Itu karena apa? Saya lihat kok kenapa bisa begini ya? Kita bisa melihat hal yang jarang kita lihat. Kita bisa melihat para petinggi-petinggi di kota ini. Mereka bertepuk tangan. Mereka bergirang, mereka bersorak-sorai. Itu karena apa? Karena ada presence of God. Allah yang menggerakkan mereka. Ya, tidak akan seperti itu. Saya melihat apa kuncinya Tuhan? Kok bisa sampai diberkati begini pelayanan ini? Saya melihat ternyata di salah satu sudut ruangan, oh ternyata ada oma yang berdoa di sini. Ada ibu yang berdoa di situ. Ada bapak-bapak yang berdoa di situ. Itu yang menjadi kunci kenapa pelayanan tersebut berhasil. Bisa menjadi dampak, bisa menjadi berkat. Doa bisa meruntuhkan yang namanya tembok, Bapak Ibu Saudara. Doa, pujian, penyembahan akan meruntuhkan yang namanya tembok-tembok. Setebal apapun tembok itu akan runtuh ketika yang namanya doa, pujian, penyembahan naik di hadirat Allah. Ya, Alkitab kita tidak pernah bisa kita bantah. Kisah itu ada, ya, di mana di dalam Yosua 6, ya, Allah berkata kepada Yosua begini, untuk memasuki kota Yeriko, kita tahu bersama bahwa kota Yeriko itu dikelilingi dengan benteng, ya. Benteng itu Bapak Ibu Saudara sangat tebal, ya, tebal sekali, ya, tebal sekali sehingga dengan asumsi manusia, secara manusia kota itu tidak akan pernah bisa diruntuhkan. Dengarkan baik-baik. Dengan tenaga manusia, dengan teknologi yang ada pada saat itu, benteng itu tidak akan pernah bisa diruntuhkan. Saya tidak mau berasumsi, mari coba kita buka ayatnya. Biar kita bisa tahu setebal apa sih. Coba minta tolong buka dalam Yosua 2 ayat 15. Oke, kita baca. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia berdiam. Rumah daripada Rahab, ya, yang pelacur itu rumahnya berdiri di tembok tersebut. Sekarang kita memakai logika kita. Kira-kira bagaimana besarnya tembok itu kira-kira sehingga sebuah rumah bisa berdiri di sebuah tembok yang namanya tembok Yeriko. Asumsi kita semua mengarah bahwa tembok itu pasti besar. Oke? Sehingga yang namanya rumah itu bisa dibangun di sana. Oke? Bisa dibangun yang namanya rumah. Tembok yang sebesar itu secara manusia, logika kita tidak akan pernah bisa runtuh. Teknologi pada saat itu tidak akan pernah bisa meruntuhkan tembok tersebut. Tapi Alkitab kita bilang apa? Tuhan berkata kepada Yosua, kelilingi kota itu satu kali. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara baca saja kisah ini di rumah. Pada hari yang ketujuh, kamu kelilingi kota itu.
sebanyak 7 kali. Dan pada putaran yang ke-7 ada syaratnya kan, dia bilang begini, ketika kalian mau mengelilingi kota tersebut, tabut bait Allah itu harus di depan. Oke? Imam-imam harus ada di depan. Lalu semua orang-orang yang mengikut di belakangnya dengarkan baik-baik. Kamu harus diam. Jangan berkata-kata sedikit pun. Ya? Jangan berkata-kata sedikit pun. Pada hari yang ke-7 ketika mereka mengelilingi kota tersebut, pada putaran yang ke-7 Yosua mengisyaratkan mereka. Semua ketika didengarkannya yang namanya sangkakala, shofar itu berbunyi, berteriak mereka semuanya. Mereka mengagungkan Tuhan semuanya. Pada saat itu juga tembok tersebut runtuh. Tembok tersebut yang tebalnya minta ampun bisa runtuh hanya karena doa dan pujian penyembahan. Wow, begitu luar biasa ya. Ya, malam hari ini saya mau berbicara tentang doa. Ya, doa bagaimana sih? Ada rule tertentu yang harus kita lakukan supaya setiap doa-doa kita itu dijawab Tuhan. Ya, jadi pertanyaannya bagi kita begini, doa yang seperti apa yang dijawab Tuhan? Oke, mari kita buka sebuah ayat, Matius 7 ayat 7. Minta tolong satu orang boleh bantu saya baca. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca teks ini, ya, dengarkan baik-baik. Ketika kita membaca teks ini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sepertinya ketika kita membaca teks ini begitu simpel ya. Ya. Begitu simpel ya. Alkitab kita, Yesus mengajarkan hal ini Bapak Ibu Saudara. Minta diberi, cari akan mendapat, ketuk dibukakan bagimu. Pertanyaannya saya sekarang bagi kita semuanya di tempat ini, apakah sesimpel ini? Halo? Aplikasinya buat kita sekarang Bapak Ibu Saudara, apakah sesimpel ini? Kita minta, kita dikasih. Kita cari, kita dapat. Kita ketuk, dibukakan bagi kita. Apakah sesimpel itu? Iya kan? Jadi pertanyaannya bagi kita. Ayo kita belajar. Ya. Kata diberikan kepadamu, ya. Ini diambil dari bahasa Greek juga. Dotsetetai, ya. Lalu yang kedua, kata mendapat, heuresete. Lalu yang ketiga, anoi gesetai. Ini kata dibukakan. Apa yang saya mau maksudkan ketika saya mau membagikan teks ini? Teks ini semuanya dituliskan dengan bentuk future tense. Apa yang dimaksud dengan future tense? Future tense ini artinya ketika kita minta, itu tidak akan langsung diberi Bapak Ibu Saudara. Ketika kita cari, tidak akan langsung kita dapat. Ketika kita ketuk, tidak akan langsung dibukakan. Karena teks ini ditulis dengan menggunakan future tense, di masa yang akan datang. Perhatikan, di lain menuliskan begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka akan dibukakan pintu bagimu. Garis bawahi kata maka. Kata maka ini jangan disepelekan Bapak Ibu Saudara. Kata maka akan terrealisasi, akan terwujud kalau kita melakukan hal yang perintah sebelumnya. Oke? Kata maka akan terwujud kalau kita melakukan perintah yang Yesus ajarkan sebelumnya. Matius 5, Matius pasal 6, Matius pasal 7, dengarkan baik-baik. Ini adalah satu kesatuan, ya. Ini satu kesatuan secara simultan, di mana Yesus mengajarkan kepada jemaatnya. Yesus khotbah di bukit di dalam satu kesempatan.
Di dalam Matius 5, 6 dan 7. Jadi untuk bisa mendapatkan yes daripada Tuhan, jawaban doa daripada Tuhan, maka kita harus melakukan pesan Yesus yang sebelumnya. Nah, pertanyaannya bagi kita, pesan Yesus, ajaran Yesus yang sebelumnya apa itu? Iya kan? Coba dibantu saya buka di dalam Matius 6 ayat 5. Satu orang boleh minta bantu baca. Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik-baik. Ini adalah rule bagi kita, Bapak Ibu Saudara, supaya doa kita mau dijawab Tuhan, ya. Supaya kita mau dijawab Tuhan setiap permintaan kita, pergumulan kita. Rule yang pertama yang Tuhan bilang, kalau kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Sekali lagi, kalau doa kita mau dijawab, jangan berdoa seperti orang munafik. Siapa yang katakan? Yesus yang katakan. Oke? Kata munafik, garis bawahi, dari bahasa Greek juga, hypocrite, ya. Apa yang dimaksud dengan hypocrite? Hypocrite ini adalah stage act, ya. Apa yang dimaksud dengan stage act? Stage act ini adalah aktor, adalah seniman, orang-orang yang kerjanya untuk melakukan sandiwara di atas panggung. Bahasa sekarangnya aktor dan aktris yang biasa kita lihat di televisi, ya, yang di sinetron itu. Nah, mereka melakukan hal tersebut, apakah itu nyata dari kehidupan mereka? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Mereka menjalani peran tersebut berdasarkan naskah, skrip yang diberikan oleh sutradara, ya. Apa yang sutradara katakan kepada mereka, mereka akan melakukan itu. Oh, kamu nanti, peran kamu nanti antagonis. Oh, kamu nanti menjadi orang jahat. Kamu nanti menjadi orang baik. Sesuai dengan yang diberikan oleh sutradara. Jadi, state act, hypocrite. Jadi, kehidupan mereka tidak sesungguhnya mencerminkan kepribadian sesungguhnya. Siapa yang dimaksudkan dengan hypocrite ini? Yesus menunjukkan kata hypocrite ini kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya. Saya pernah mengatakan di tempat ini bahwa bicara tentang yang namanya doa, boleh dikatakan yang namanya ahli Taurat dan orang Farisi mereka perfect. Ya. Saya pernah mengatakan bahwa kalau mereka mau berdoa, mereka akan malu sekali ketika mereka mau berdoa ternyata ayam jantan lebih dulu berkokok. Mereka akan malu karena mereka menganggap bahwa ternyata ayam jantan lebih dahulu menyapa Sang Pencipta. Jadi ketika mereka mau berdoa, mereka harus berdoa lebih dulu dari ayam jantan. Ayam jantan kira-kira berkokok jam berapa? Ya, kira-kira jam 4, ya. Jam 4 ayam jantan berkokok. Berarti mereka harus berdoa jam 3 subuh, Bapak Ibu Saudara. Ada dari kita berdoa jam 3 subuh? Halo? Bicara tentang doa, ahli Farisi, orang-orang Taurat, ahli Taurat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tapi ternyata tidak cukup. Yesus mencela mereka. Ya, tidak cukup. Mereka mengatakan, kenapa Yesus mengatakan begini? Sekarang bagi kita perhatikan. Kenapa Yesus mengatakan bahwa ahli Taurat dan orang-orang Farisi munafik? Coba kita buka ayatnya. Matius 7 ayat 5. Coba. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Yang pertama, Yesus mengkritik mereka. Karena apa? Mereka hanya memperhatikan kesalahan-kesalahan orang lain. Ya. Mereka menganggap mereka itu perfect dari segala sesuatu.
Ya, mereka hanya memperhatikan kesalahan orang lain tanpa menyadari bahwa sebenarnya mereka juga lebih salah. Yang berikut lagi, oke? Matius 6 ayat 5. Coba dibaca. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Iya, terima kasih Oma. Matius 6 ayat 2. Ayo yang lain. Matius 6 ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencenangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, mereka suka mencari pujian dari orang lain. Oke? Mereka melakukan segala aktivitas-aktivitas ibadah mereka, rutinitas ibadah mereka, tapi dengan tendensi supaya apa? Supaya dipuji orang lain. Oke? Coba dibuka lagi di dalam Lukas 13 ayat 15. Lukas 13 ayat 15. Lukas 13 ayat 15. Tapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat, dari kandangnya dan membawanya ke tempat berhubung? Matius 23 ayat 28. Matius 23 ayat 28. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Tampak luarnya orang Farisi, ahli Taurat, casingnya Alkitab bilang, Yesus bilang, tampak benar di mata orang. Mereka perfect secara kasat mata, mereka masih melakukan semua aktivitas-aktivitas ibadah. Tapi Yesus mengatakan begini, di dalam kamu penuh kemunafikan. Inilah kurang lebih contoh-contoh kenapa Yesus mengatakan ahli Taurat dan orang Farisi munafik. Apakah dengan berdiri di pinggir-pinggir jalan, berdoa supaya dilihat orang, melakukan aktivitas rutinitas ibadah, berdoa kepada Tuhan, apakah tidak mendapat upah? Alkitab kita bilang bersama-sama, mereka sudah mendapatkan upahnya. Kata mendapatkan upahnya ini diambil dari bahasa Greek juga, apekousin, apeko, sebuah istilah di dalam dunia perdagangan, ya, sebuah istilah di dalam dunia perdagangan. Artinya begini, they have reward in fully. Mereka telah dibayar, ya, sepenuhnya. Mereka telah mendapatkan penghargaan mereka dan dibayar sepenuhnya. Penghargaannya dari siapa sekarang? Penghargaannya dari manusia, bukan dari Tuhan. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau berdoa, rule yang pertama, tanamkan baik-baik di dalam pemikiran kita, dalam hati kita. Ketika aku mau berdoa, aku jangan berdoa seperti orang munafik. Oke? Yang kedua, coba dibantu baca sekarang Matius 6 ayat 7. Matius 6 ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Rule yang kedua ketika kita mau berdoa kepada Tuhan, jangan kita berdoa dengan bertele-tele. Dengarkan baik-baik. Apakah Tuhan tidak mengerti? Tuhan tidak mengenal setiap hati kita. Tuhan kenal setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan bilang begini, Tuhan tahu. Sebelum kita mau ucapkan, Tuhan tahu.
Tapi hal ini dilakukan terus menerus Bapak Ibu Saudara. Sehingga Alkitab menuliskan hal ini, memberikan warning kepada kita semuanya. Kalau kita mau berdoa, jangan sampai doamu itu bertele-tele. Kata bertele-tele dituliskan dengan kata batologeo. Apa yang dimaksudkan dengan kata ini? Kata ini adalah mengulang sesuatu perkataan, repeat one thing in the same time, over and over again. Memperkatakan sesuatu hal di dalam satu waktu terus menerus. Tuhan sebenarnya tahu apa yang menjadi poin dari setiap doa kita. Ya, mari coba kita buka di dalam Raja-Raja. 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18. Ayat 26. Boleh bantu baca? 1 Raja-Raja 18 dengan Tuhan, mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, membawanya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Ya, kisah ini Bapak Ibu Saudara biar kita nyambung, biar saya cerita sedikit. Alkitab kita bilang begini, ada 450 Nabi Baal, ya, dimana ketika itu Tuhan berkata kepada Elia, ya, karena bangsa Israel telah banyak menyembah Baal, ya, telah banyak menyembah Baal, sehingga Allah berkata tidak akan pernah menurunkan lagi hujan pada saat itu di Israel. Itu karena apa? Karena dampak ketika mereka menyembah kepada Allah lain. Ya. Lalu satu ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya. Lalu dia berkata begini. Ayat 20 saya baca ya. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia. Kalau Baal, ikutlah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Ya, dengan kata lain Allah sudah begitu murka. Allah tiba di satu titik di mana Allah memberikan change, peluang. Pilih. Kalau kamu mau menyembah Baal, sembahlah Baal. Kalau kamu mau menyembah Tuhan, sembahlah Tuhan. Ya. Lalu diadakan di situ, diberikan 2 ekor domba supaya dipersembahkan. Lalu dikatakan begini, aku memberikan kamu 2 ekor, 1 untuk saya Elia, 1 untuk kamu nabi-nabi Baal. Oke? Sekarang kamu potong-potong itu, domba itu, sapi itu, lalu kamu panggil dewamu. Kurang lebih seperti itu Alkitab bilang. Panggil dewamu. Kalau kira-kira api turun dari langit dan membakar, demikian hal yang sama aku pun juga akan melakukannya. Nah, ayat 26 tadi yang dibaca tadi dikatakan begini. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya, memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah itu, Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggil lebih keras lagi. Bukankah dia Allah? Mungkinkah ia merenung? Mungkin ada urusan mungkin Allah kalian. Mungkin ia bepergi. Barangkali ia juga tidur dan belum terjaga. Elia sampai mengolok. Mungkin Allah kalian sedang tidur, panggil lebih keras lagi. Apa yang terjadi? Alkitab kita mengatakan bahwa mereka berteriak, ya, memanggil Allah mereka, ya Baal, ya Baal, ya Baal. Dari pagi sampai tengah hari, perkataan yang sama. Repeat one thing in the same thing. Over and over, terus menerus sampai tengah hari. Alkitab kita bilang mengatakan apa? Baalnya mereka tidak menjawab. Tapi ketika Elia berdoa kepada Tuhan, seketika itu juga api turun dari langit.
Kebiasaan berdoa yang bertele-tele, dengarkan baik-baik. Itu adalah sebuah kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Di dalam terjemahan lain dituliskan begini: apabila kamu berdoa, jangan kamu mengulang-ulang perkataan seperti adat orang kafir. Ya, karena itu mereka menyangkakan bahwa dikabulkan doanya oleh sebab banyaknya perkataannya. Doa yang berkuasa itu tidak diukur dari berapa banyaknya perkataan yang kita ucapkan kepada Tuhan. Ingatkan baik-baik. Doa yang berkuasa itu tidak diukur dengan berapa banyak perkataan yang kita ucapkan kepada Tuhan. Tapi hati yang melekat kepada Tuhan, itu yang membuat doa kita akan dijawab Tuhan. Jadi jangan kita pernah berdoa secara bertele-tele. Karena orang yang berdoa dengan bertele-tele adalah orang ciri-ciri orang yang tidak mengenal Tuhan. Oke? Itu adalah kebudayaan pagan. Ada yang mengerti paganisme? Paganisme adalah suatu kebudayaan yang menyembah banyak dewa-dewi. Oke? Ketika mereka berdoa tidak dijawab, mereka akan berdoa lagi. Bahkan bukan cuma itu, sampai kepada titik menyayat-nyayat tubuh. Kita pernah melihat orang melakukan ritual seperti itu. Ketika mereka berdoa kepada arwah-arwah, yang dilakukan apa? Sampai menyayat-nyayat tubuh. Itu adalah paganisme. Orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sekarang, yang pertanyaannya sekarang bagi kita semua begini: ketika kita berdoa, apa yang menjadi orientasi ketika kita berdoa? Orientasi daripada setiap doa-doa kita itu apa? Ketika kita berdoa, ya kan? Ini pertanyaan ini buat kita semua, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, orientasi doa kita itu kepada siapa? Bapak Ibu Saudara, biasanya kalau kita berdoa kepada Tuhan itu, biasanya tangan kita itu bagaimana? Gini ya. Kalau kita berdoa kepada Tuhan biasanya gini, betul ya? Bapak Ibu Saudara, ini bukan cuma sekedar kayak semacam kebiasaan. Ketika kita mau berdoa, lalu kita kunci tangan begini. Ini ada filosofinya Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berdoa, kenapa kita berdoa? Tangan kita selalu kita kunci. Ketika kita berdoa, kita lipat tangan kita begini Bapak Ibu Saudara. Pelajarannya yang kita bisa tarik begini. Ketika kita sedang berdoa, kita lipat tangan begini. Ini ibu jari ini posisinya paling dekat dengan kita. Amin. Paling dekat dengan kita. Jadi ketika engkau dan aku mau berdoa, berdoalah lebih dahulu untuk orang-orang terdekat dari kita semua. Kita berdoa bagi mereka yang belum diselamatkan Tuhan. Kita berdoa bagi mereka yang masih suka mabuk-mabuk. Kita berdoa bagi mereka yang masih terhilang di luar sana. Berdoa untuk orang-orang terdekat kita, Bapak Ibu Saudara. Sampai seluruh seisi rumah diselamatkan. Jadi filosofi yang pertama itu Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau dan aku berdoa, harusnya berdoa untuk mereka dulu yang masih terhilang di sana. Lalu yang kedua, jari telunjuk. Jari ini Bapak Ibu Saudara, ini biasanya dipakai oleh hamba-hamba Tuhan, guru-guru ketika sedang mereka berkhotbah, biasa itu tangannya tuh gini. Menunjuk-nunjuk dosa. Jadi kalau engkau dan aku mau berdoa, berdoalah kepada mereka yang diberikan karunia untuk mengajar, kepada mereka yang diberikan karunia oleh Tuhan untuk menjadi gembala. Berdoa untuk gembala kita di sini, supaya kasih karunia Tuhan terus ada di dalam kehidupannya. Berdoa bagi para penginjil-penginjil. Berdoa bagi orang-orang yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Oke? Lalu yang ketiga, jari tengah. Coba diginikan tangan semua.
kita melihat jari tengah kita ini adalah jari yang paling tinggi dari semuanya. Kalau engkau dan aku mau berdoa, berdoalah untuk petinggi-petinggi kota ini. Berdoalah untuk pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini, supaya lewat mereka Allah juga bekerja. Oke? Allah juga mendatangkan kebaikan atas kota kita ini, supaya kota kita ini dipulihkan terus. Kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Oke? Lalu yang berikut, jari manis. Ya, jari manis kalau di dalam anggota tubuh kita ini mungkin jari yang lemah. Oke? Jadi kalau engkau dan aku mau berdoa, berdoalah untuk orang-orang yang lemah. Ya. Orang-orang yang tidak mampu, berdoa bagi mereka. Jangan kita lupa, ketika Tuhan sudah memberkati kita, kita melupakan mereka. Kita berdoa bagi mereka. Lalu yang terakhir, jari kelingking. Apa fungsinya jari kelingking ini selain cuma dimasukkan di dalam hidung, ya kan? Apa fungsinya ini? Ya, jari kelingking kita yang seperti ini, jari anggota tubuh kita ini yang paling kecil dan sepertinya lemah, tidak kuat. Ya. Jadi kalau engkau mau berdoa kepada Tuhan, datanglah dengan penuh kerendahan hati. Ya. Datang dengan penuh kerendahan hati. Oke? Jadi malam hari ini kita sudah bisa belajar mengambil suatu hal yang baik. Sudah mulai rubah paradigma kita, cara kita berdoa. Apakah kita tidak bisa berdoa untuk diri kita? Bisa, Bapak Ibu Saudara. Tapi ditempatkan dengan porsi yang benar. Oke? Yesus selalu mengatakan ketika dimanapun dia berada, orientasinya tidak pernah kepada pribadinya, Bapak Ibu Saudara. Tidak pernah kepada pribadi Yesus, tetapi kepada jiwa-jiwa yang hilang di luar sana. Kepada orang-orang sana yang masih belum diselamatkan. Ketika dia berdoa. Satu ketika Yesus sedang berdiri di atas bukit, lalu dia menangis untuk Yerusalem. Dia menangisi kota Yerusalem. Karena di kota itu begitu banyak hal-hal yang luar biasa terjadi. Tapi mereka menolak. Dia tidak berdoa untuk dirinya, Bapak Ibu Saudara. Tapi kebanyakan untuk kepentingan supaya manusia diselamatkan. Sekarang pertanyaannya bagi kita begini. Kalau begitu, setelah rule-rule yang Tuhan sudah berikan bagi kita semuanya, doa seperti apa yang bisa dijawab Tuhan? Itu kan yang jadi kita tunggu-tunggu kan? Katakan Yesus kan bilang kalau kita mau berdoa, kita berdoa jangan seperti orang munafik. Jangan berdoa bertele-tele. Kalau begitu doa seperti apa yang Yesus inginkan? Coba dibantu baca. Di dalam Matius 6 ayat 6. Sudah dapat? Bantu baca. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jika engkau dan aku mau berdoa, dengarkan baik-baik. Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Ya. Apa pelajarannya dari ayat ini? Dari pelajaran dari ayat ini adalah Yesus menginginkan engkau dan aku intimacy, keintiman yang luar biasa. Yesus menginginkan keintiman dari setiap pribadi lepas pribadi, Bapak Ibu Saudara. Kata masuklah ke dalam kamarmu ini dituliskan dengan kata yang bagus. Go to the secret room. Yang tahu secret room di dalam kehidupan kita hanya kita dan Tuhan yang tahu. Dan letaknya di mana, Bapak Ibu Saudara? Di dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara. Masuklah ke dalam bagian hatimu yang terdalam. Di sanalah engkau akan berjumpa dengan Yesus. Karena Alkitab kita bilang begini, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kata membalasnya kepadamu dituliskan dengan kata reward. Ketika kita masuk di dalam secret room kita, bagian kehidupan kita yang tersembunyi, Allah sendiri yang akan memberikan reward kepada kita. Maka doa kita akan langsung dijawab. Ya.
Bukan kita ketika kita sedang masalah, kan trennya sekarang begini Bapak Ibu Saudara. Tren yang berlaku sekarang ini sosial media yang ada kan, Facebook, ya kan, Twitter, Instagram. Bukan cuma pelayan Tuhan, pendeta pun begitu Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka sedang berada di dalam suatu masalah yang pelik, bukannya Tuhan yang dia cari, ditumpahkannya semuanya itu di Facebook, ditumpahkannya semuanya di Instagramnya. Ketika ada masalah yang terjadi, oke? Bahkan yang membuat saya ketawa kalau saya melihat status, ada yang menulis status begini. Dia masuk, dia tulis status, "Selamat pagi Tuhan Yesus, sertai aku, ya berkati aku sepanjang hari." Ya. Ini kan satu yang ironis Bapak Ibu Saudara. Harusnya kita berdoa secara face to face dengan Tuhan. Tapi sarana media sosial yang dipakai untuk berdoa kepada Tuhan. Lalu teman-temannya yang lain nge-like. Sebenarnya kan media sosial dipakai untuk menukar informasi. Sosial media bukan dipakai untuk hal-hal yang seperti itu. Ini menjadi hal yang lucu Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini buat saya loh. Alkitab kita mengajarkan ini. Ketika engkau mau berdoa, ketika engkau dalam keadaan yang pelik sekalipun, Yesus mengatakan begini, masuk ke dalam kamarmu, ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Go to your secret room. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bukan ketika kita sedang berada di dalam masalah, kita tumpahkan segala sesuatunya di situ. Tidak, bukan solusinya itu. Alkitab mengajarkan lain Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya selalu berdoa kepada Tuhan ketika saya diberikan kesempatan untuk bisa berbagi Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mau mengatakan segala sesuatu itu berdasarkan asumsi. Tapi saya coba belajar untuk mengatakan apa yang ada di dalam Alkitab. Alkitab mengajarkan apapun masalahmu, masuk ke dalam secret room. Ketika kita datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Alkitab kita itu ya dan amin. Dia bilang apa? Dia bilang sini. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Katakan amin. Ya. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Teks ini dituliskan dengan kata ini. Ada teks yang menarik di sini. Ya, saya baca kembali. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Di dalam teks tadi ada kata Bapamu diulang sampai 2 kali. Oke? Ada kata Bapamu diulang sampai 2 kali. Pertanyaannya saya bagi kita semua di tempat ini. Ketika Alkitab kita menuliskan kata Bapamu, orang berdoa kepada Bapa di surga, status orang yang berdoa itu sebagai apa? Sebagai anak. Kalau engkau mau dijawab doa-doamu, dengarkan baik-baik. Engkau harus sebagai anak dulu. Ya. Hanya anak yang bisa memiliki akses kepada Bapa. Hanya anak yang bisa memiliki akses kepada Bapa. Ibu If, anaknya namanya siapa? Prayer. Oke. Apakah ketika yang namanya prayer ada di depan pintu sini, mau masuk, lalu kemudian ada Pak Change dulu di situ, lalu kemudian anaknya mau masuk, apakah Pak Change akan melarang? Tidak. Hanya anak yang bisa masuk, memiliki akses di dalam rumah. Tapi bagaimana ketika anaknya orang lain yang mencoba masuk ke rumah ini? Maka sebagai tuan rumah, Pak Change akan tanya, kamu mau apa? Kamu siapa? Dengarkan baik-baik. Hanya anaklah
yang memiliki akses untuk bisa bertemu dengan Bapa di surga. Untuk bisa doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, dengarkan baik-baik. Statusmu harus menjadi anak dulu. Untuk bisa mendapatkan status sebagai anak, kita sebagai makhluk biologi, ya kan, ilmu biologi mengajarkan untuk bisa mendapatkan seorang anak, maka dia harus melewati sebuah fase yang namanya dia harus dilahirkan dulu. Demikian juga dengan Bapa di surga. Kalau engkau dan aku mau mendapatkan status sebagai anak, engkau dan aku harus dilahirkan kembali. Tidak ada jalan lain, Bapak Ibu Saudara. Semua kita harus dilahirkan kembali. Ya? Ada di tempat ini yang belum dilahirkan kembali? Tadi saya sudah mengatakan, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan akses ke rumah Bapa di surga, akses bertemu kepada Bapa di surga, kalau kita bukan anak. Ya. Ketika statusmu menjadi anak, maka apa yang dipunyai Bapa di surga itu juga jadi milik kita. Ya. Makanya saya tetap selalu mengingatkan kepada teman-teman dimanapun saya berada. Ya. Jangan mau terpaku dengan orang-orang yang mau mengajarkan tentang yang namanya berkat. Sedikit-sedikit bicara tentang berkat, sedikit-sedikit bicara tentang yang namanya materi. Dengarkan baik-baik. Kalau engkau dan aku posisi kita sebagai anak, maka apa yang dimiliki oleh Bapa, kita juga menikmatinya, Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Termasuk ketika kita sedang di dalam badan. Ya Bu. Ketika kita sedang di dalam badai, dengarkan baik-baik. Sampai dimanapun yang namanya Alkitab kita bilang, sejahat-jahatnya manusia, ketika anaknya datang minta roti, tidak ada yang diberikan batu. Alkitab bilang, Bapak Ibu Saudara, orang yang jahat saja tahu memberikan yang terbaik buat anaknya, apalagi Bapak di surga. Dia tahu sampai di mana keluarga ini kekuatannya. Dia tahu. Ini ayat terakhir Bapak Ibu Saudara. Biar saya mau bandingkan. Coba buka di dalam 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja ayat 20. 2 Raja-Raja 20 ayat 1, 2, 3. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ya, berikut. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Ya, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Oke. Setelah kita membaca ini, kita bisa melihat ya, Alkitab kita bilang bersama-sama, Raja Hizkia telah divonis mati. Oke? Allah sendiri yang berkata loh, lewat nabinya, dia mengatakan begini, Hizkia, hidupmu tidak akan lama lagi, kamu akan mati. Kalau perkataan ini dokter yang katakan, Pak, hidup Bapak mungkin cuma sekitar 1 bulan lagi. Oke? Mungkin kita masih ada peluang. Pak, hidup Bapak mungkin cuma sampai paling tinggi 2 minggu lagi, seminggu lagi. Kita masih ada peluang untuk tetap berdoa. Oke? Masih tetap ada peluang untuk tetap berharap. Tapi ini kisahnya lain Bapak Ibu Saudara. Allah sendiri yang memvonis. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan terakhirmu kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Tuhan yang berkata,
Kira-kira kalau perkataan ini jatuh kepada kita, ditujukan kepada kita, apa yang kita lakukan? Tuhan yang berkata, hopeless. Mau ngapain lagi? Iya kan? Mau ngapain lagi kita? Tuhan yang sudah memvonis, hidupmu tidak akan lama lagi. Aku akan mati. Tapi perkataan sebagai anak, dengarkan baik-baik. Coba dibuka ayat 3. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Hanya anak yang bisa mengerti kehendak bapaknya. Oke? Hanya anak yang bisa tahu apa yang menjadi mau dari bapaknya. Hizkia berani mengklaim, Bapak Ibu Saudara. Hizkia berani. Dia bilang apa? Ingatlah bahwa aku telah hidup dengan setia, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di hadapan-Mu. Hanya anak yang bisa berani mengklaim hal ini, Bapak Ibu Saudara. Ya? Dia sudah melakukan hal-hal yang baik. Terhadap itu, terhadap apa yang telah diberikan kepada Hizkia, Allah memberikan jawaban. Tolong dibaca ayat 5. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ini doa yang sangat berkuasa, Bapak Ibu Saudara. Doa yang disampaikan oleh seorang anak yang memohon dengan sungguh-sungguh kepada Bapaknya yang di surga. Doa yang sangat-sangat powerful dan berkuasa, Bapak Ibu Saudara. Sehingga itu menggugah hati Tuhan. Tuhan sampai membatalkan niatnya untuk membuat Hizkia mati. Dia bilang apa? Telah kudengar doamu. Atas jawaban ini, dengarkan baik-baik. Hizkia diberikan kesempatan oleh Tuhan hidup 15 tahun lagi. Itu karena tidak akan pernah didapatkan dengan cara lain, Bapak Ibu Saudara. Ya. Makanya malam hari ini pergunakan fasilitas ini, Bapak Ibu Saudara. Apapun masalahmu, apapun masalah yang sedang menghantam engkau dan aku, pribadi lepas pribadi hari-hari ini, dengarkan baik-baik. Engkau dan aku adalah anak. Ya. Malam hari ini saya mau memberikan suatu konklusi bagi kita, suatu kesimpulan. Ya. Kesimpulannya begini. Apa yang kita bisa petik dari hal ini? Yang pertama, di dalam Yesus ada kepastian. Katakan amin. Di dalam Yesus ada kepastian. Lalu yang berikut, statusmu harus lebih dahulu anak. Ya. Jadi pada malam hari ini, ketika statusmu belum menjadi anak, dengarkan baik-baik. Ya. Pulang dan renungkan baik-baik firman Tuhan ini. Lalu kemudian ambil keputusan, jangan lama-lama. Ambil keputusan yang tepat, jangan lama-lama. Aku harus menjadi anak. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kami perlukan keajaiban.
sebagai doa. Setiap hati di tempat ini, mengenal setiap kami ya Bapa. Ini kami datang berharap, kami membutuhkan-Mu ya Abba. Kami memerlukan-Mu ya Abba. Kami memerlukan-Mu Yesus. Kami perlu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai Tuhan menyampaikan isi hati. Hamba mengaku hamba terbatas dalam menyampaikan, tapi Engkau sebagai guru besar kami ya Bapa, Roh Kudus Engkau kembali mengajarkan setiap kami ya Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam setiap roh hati kami ya Tuhan. Materaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada suatu terobosan yang terjadi. Tuhan melakukan suatu hal yang luar biasa, yang datang dalam kebimbangan, yang sedang mencari jawaban, yang sedang ada di dalam kesesakan. Mereka juga akan menemukan kelegaan bersama dengan Tuhan. Jika mereka datang berharap mengandalkan Tuhan sepenuhnya, Tuhanlah yang akan berkarya dalam kehidupan mereka. Tuhan sendiri akan bekerja di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi yang hadir pada saat ini. Berkati setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap keluarga-keluarga yang hadir pada saat ini ya Tuhan. Terhadap semua pergumulan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus, satu hal hamba hanya bisa berdoa bahwa di dalam tangan Tuhan, Tuhanlah sendiri akan berperkara dalam seluruh kehidupan kami. Tepat pada waktunya Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan aku mengucap syukur.